Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Joan N.A. Batmumolin SPD, Guru SMA Negeri 10 Ambon. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Ambon yang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak. Saat ini, saya akan menyampaikan tugas saya, tugas 1.3.A.6, demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini dirumuskan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif ini merupakan paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif, mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara mempertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pendekatan inquiry apresiatif dapat diterapkan dengan menggunakan metode Bagja, yaitu yang pertama B, buat pertanyaan utama, yang kedua A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Tahapan Bagja yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan yang menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, yaitu pengalaman positif dari rekan individu ataupun kelompok yang akan dijadikan pelajaran. Yang ketiga, tahap G, yaitu gali mimpi, merupakan hal-hal yang diimpikan ketika prakarsa perubahan itu terjadi. J. Jabarkan rencana, merupakan rencana atau tindakan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir A. Atur eksekusi, membantu perencanaan untuk menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya buat yaitu mewujudkan peserta didik yang mandiri, kreatif, dan berimpact berdasar pada profil pelajar Pancasila. Dan prakarsa perubahan yang ingin diwujudkan yaitu meningkatkan kreativitas belajar peserta didik dengan pemanfaatan teknologi. Alur Bagja yang dibuat dengan prakarsa perubahan yang disampaikan, yaitu yang pertama, buat pertanyaan, bagaimana meningkatkan kreativitas belajar peserta didik dengan pemanfaatan teknologi. Daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu, yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, ataupun peserta didik. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pemanfaatan teknologi. Tahap ambil pelajaran. Pertanyaan pada tahap ini adalah, yang pertama, siapakah guru yang ahli di bidang IT dan selalu menggunakannya dalam pembelajaran? Yang kedua, teknologi apa saja yang dapat digunakan? Dan yang ketiga, bagaimana cara memilih media teknologi yang tepat? Daftar tindakan atau penyelidikan yang dilaksanakan yaitu yang pertama, mencari referensi tentang guru yang ahli dalam bidang IT, dan yang kedua, membuat pelatihan tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Tahap gali mimpi. Pertanyaan yang dibuat adalah, apa kebiasaan baru yang dilakukan jika peserta didik kreatif dalam pemanfaatan teknologi? Daftar tindakan yang dilakukan atau yang diambil yaitu yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas peserta didik. Yang kedua, coaching kepada rekan atau peserta didik yang lain untuk menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, peserta didik kreatif dalam membuat hasil kerja atau produk dengan teknologi. Tahap jabarkan rencana. Pertanyaan yang diambil adalah, apa yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dalam penggunaan teknologi? Yang kedua, bagaimana menjaga agar kreativitas peserta didik dapat terus berlanjut dengan pemanfaatan teknologi? Daftar tindakan atau penyelidikan yang diambil yaitu yang pertama, membuat perangkat ajar, lembar kerja, dan instrumen penilaian dengan tepat. Yang kedua, menentukan media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreasi lewat tugas dengan pemanfaatan teknologi. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang kreatif dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.
Tahap yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan yang diambil, siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini? Atau siapa yang dapat memantau dalam peningkatan kreativitas peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah yang pertama, supervisi kepala sekolah, pengawas sekolah. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, menggunakan teknologi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Contoh dalam kegiatan P5 misalnya, membuat label penjualan makanan atau promosi produk di sosial media. Demikianlah hasil presentasi tugas saya, tugas 1.3 demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak.